Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Kira-kira inilah ungkapan yang biasa kita pergunakan untuk menggambarkan kerja daripada hukum karma. Ya, tetapi apakah sesimpel itu ya penjelasan mengenai hukum karma? Ya, tentu terlebih dahulu kita harus telaah dulu apakah pengertian hukum karma. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini adalah karena hukum karma. Ya, tidak bisa kita kategorikan seperti itu. Maka awal mula kita harus mengkategorikannya adalah kita harus tahu ya apakah pengertian hukum karma itu. Jadi, hukum karma itu adalah suatu perbuatan yang dikatakan mempunyai efek karma apabila perbuatan itu didasari oleh yang namanya kehendak atau niat ya, atau ada unsur kesengajaan di dalamnya atau sudah direncanakan sebelumnya. Kalau di dalam bahasa India kuno itu kita sebut sebagai cetana ya. Jadi berdasarkan pengertian ini maka jelas yang berkaitan dengan hukum karma apabila di dalamnya ada kehendak atau cetana. Di luar daripada itu maka kita tidak bisa mengkategorikannya ya. Jadi tidak serta-merta semua yang terjadi di alam semesta ini bisa kita kategorikan sebagai hukum karma ya. Itu perlu diingat ya. Jadi hukum karma saya jelaskan kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu jika dilakukan dengan kehendak atau ada niat atau ada unsur cetana, itu kita baru bisa mengkategorikan sebagai hukum karma. Terus ada tiga saluran yang menyebabkan hukum karma ini bisa terjadi. Yang pertama, melalui pikiran. Ya, ketika kita sudah memulai sesuatu dengan pikiran, sesungguhnya karma sudah bekerja di dalamnya. Karena begitu kita memulai sesuatu dengan pikiran, di dalamnya sudah ada niat. Itu saluran yang pertama. Kedua, ucapan. Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang awalnya sudah disertai dengan pikiran, niat, ditambah lagi dengan kita mengucapkannya, kita sudah membuat karma yang baru lagi. Itu saluran yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, ini adalah saluran ya perbuatan yang kita lakukan dengan badan jasmani. Ya, jadi inilah tiga saluran yang menyebabkan hukum karma yang dimulai dari pikiran, ya, ucapan dan perbuatan dengan badan jasmani. Jika ketiga-tiganya ini kita lakukan semuanya, maka sempurnalah hukum karma itu bekerja. Ya. Jadi inilah yang perlu saya jelaskan mengenai hukum karma sehingga kita tidak lagi salah paham mengenai hukum karma. Kita tidak lagi mengkaitkan seluruh yang terjadi di alam semesta adalah karena hukum karma. Karena ada kejadian-kejadian tertentu yang kita tidak bisa kaitkan sama sekali dengan hukum karma.